Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Betapa Indahnya. Tidak selalu apa yang engkau ketahui memberikan kenyamanan di hatimu. Lebih baik engkau tidak mengetahui daripada mengetahui tapi menyebabkan kepalamu jadi berdenyut. Itulah sebabnya tidak semua yang kulihat lalu aku ceritakan kepadamu, dan tidak semua yang aku dengar lalu aku beritahukan kepadamu, karena aku ingin selalu merawat perasaanmu. Akan tetapi ketika engkau mengetahui bahwa di sampingmu ada lelaki yang benar-benar mengerti cara membahagiakan dirimu, lalu dia bersedia melakukannya demi untuk dirimu, maka ini yang perlu engkau ketahui, sehingga rasa senangmu semakin meningkat. Ditambah lagi, wahai kekasihku, ketika kita berbagi kebahagiaan antara diriku dan dirimu, maka kebahagiaan itu akan semakin besar. Demikian pula penderitaan, bila kita berbagi, juga akan menyebabkan penderitaan itu akan menjadi ringan. Memang kebersamaan itu sendiri merupakan salah satu fenomena kebahagiaan juga. Akan tetapi rasa kebersamaan ketika tidak dibangun antara kita, sekalipun kita hidup berdampingan, maka itu menjadi bentuk perpisahan yang sangat menyakitkan. Sudah saatnya sekarang engkau berbagi kebahagiaan bersamaku. Temanmu yang dulu, ya sudahlah. Dia sudah bahagia dengan pilihan orang tuanya. Untuk apa engkau menanggung penderitaan, meratapi seseorang yang sedang dalam keadaan bahagia? Betapa dungunya dirimu bila masih terus meratapi orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan. Tetapi betapa indahnya ketika engkau dapat merasakan hangatnya pelukanku. Sudah tidak ada manfaatnya lagi bila engkau pertahankan terus seseorang yang seyogianya harus engkau lepaskan dari segala ingatanmu. Tidak usah engkau berpikir untuk memaafkannya atau berencana ingin membalas dendam kepadanya, melainkan dengan cara melupakan adalah merupakan senjata yang paling ampuh untuk menyelesaikan masalah. Nanti setelah engkau mampu melupakannya, kita catat tanggalnya, lalu setiap saat kita rayakan ulang tahun lupa sebagai hari libur, supaya aku dapat istirahat dan menulis sajak-sajak cinta, atau khusus untuk menulis sajak kemesraan yang kupersembahkan untukmu seorang. Memang temanmu itu layak disebut makhluk hina, yaitu orang yang selalu siap untuk pergi kapan saja ketika mendapatkan pengganti yang lebih baik. Lalu segala kebaikanmu akan dikubur hidup-hidup seperti orang yang lupa ingatan. Memang selalu, wahai kekasihku, penderitaan itu seperti sesuatu yang indah, sehingga hanya mau masuk
ke dalam hatinya orang yang lembut seperti dirimu. Wahai kekasihku, tidak ada sesuatu yang paling dapat membahagiakan seorang perempuan kecuali seorang kekasih yang mampu memahami perasaannya dan sangat menghormatinya. Kemudian cara memperlakukannya seperti memperlakukan anak kecil yang dimanja. Kemudian berani mengatakan tanpa ragu-ragu, wahai kekasihku, engkau bagiku adalah segalanya. Dari dulu sudah aku ingatkan, tetapi engkau masih belum percaya. Atas dasar apa engkau meyakini temanmu benar-benar mencintaimu, padahal ketika engkau sedang sangat membutuhkan kehadirannya, ternyata dia sedang sangat asyik memikirkan orang lain. Ya sudahlah, sekali lagi ya sudahlah. Yang sudah lewat berarti sudah mati. Yang akan datang sudah ada ketentuan di tangan Tuhan. Saat sekarang kita nikmati kebahagiaan bersama. Tersenyumlah wahai kekasihku dan bersyukurlah kepada Tuhanmu. Mari bersama menatap masa depan yang lebih baik. Melupakan yang sudah lewat, tidak perlu menyalahkan siapapun. Karena ketika kita mereproduksi secara jujur kenangan-kenangan lama yang tersimpan dalam ingatan kita tentang kegagalan-kegagalan di masa lalu, ternyata yang paling bertanggung jawab harus meminta maaf adalah dirimu sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang hatinya merasa tertekan, sebaiknya menjauh saja dari pergaulan bersama orang-orang minus moral. Tidak usah minta bantuan apapun kepada mereka, karena setiap kali mereka membantu selalu saja menyelesaikan tidak menyelesaikan persoalan, malah semakin menambah hatimu tertekan dan juga akan memperbesar dan menambah persoalan. Di antara mereka yang minus moral, selalu saja ada yang perlakuannya hanya mencari keuntungan pribadi, manakala sudah tidak ada kepentingan lagi. Seperti yang kau alami sendiri, wahai kekasihku, maka mulailah mencari-cari kesalahanmu, akan dijadikan alasan untuk meninggalkan dirimu. Akan tetapi orang-orang yang berhati mulia sebaliknya akan melihat engkau melakukan kesalahan-kesalahan. Ketika melihat engkau melakukan kesalahan-kesalahan, mereka akan datang menegurmu dengan cara yang baik atau memilih untuk menutup mata. Wahai kekasihku, tidak perlu engkau menjelaskan kepadaku tentang siapa sebenarnya dirimu. Aku tidak akan mengoreksi masa lalumu. Yang penting engkau sekarang di sampingku sebagai gadis cantik yang baik, berhati mulia, memagut kekecewaan yang sangat mendalam. Aku akan merawatmu dan aku berjanji akan memuliakan dirimu. Apabila engkau sudah punya ketetapan hati, silahkan dibicarakan dengan ibu dan bapakmu. Aku pasrahkan semuanya yang mengatur ibu dan bapakmu. Hanya satu saja usulku, yang menghadiri pernikahan kita tidak lebih hanya 10 orang saja. Karena orang-orang yang terpapar COVID-19 semakin meningkat dan status daerah kita dinyatakan zona merah. Terima kasih.